Baik, ini layar sudah seperti ini, layar sudah kita. Nah, kemudian nanti di sela-sela ini saya akan mencoba memperlihatkan perbedaan hub dan speed hub itu apa. Kita menggunakan 5 PC saja untuk menentukan bahwa IP tersebut tidak ada komunikasinya, misalkan gitu ya. Silakan teman-teman memasukkan 5 PC. Nah, PC itu di end device, kemudian pilih PC aja. Kalau mau laptop ya silakan, di sini ada laptop ataupun PC sama. Sementara kita tidak bicara server client, ini semuanya sama. Oke, saya mencoba di sini ada 3 PC, 2 laptop. Oke, di sini saya coba untuk merangkainya melingkar biar nanti kelihatan koneksinya. Ya, untuk membangun koneksi itu di jaringan istilahnya adalah topologi. Nah, topologi ini juga ditentukan berdasarkan nanti media transmisinya yang digunakan. Topologi itu yang pertama adalah topologi bus, topologi ring. Kalau topologi bus itu ya serial, nanti bisa dicek di internet, googling saja. Itu menggunakan kabel koaksial. Kabel koaksial itu seperti kabel televisi. Kalau teman-teman pernah membongkar antena televisi, itu hampir sama. Kemudian untuk topologi ring itu sifatnya melingkar. Itu juga masih menggunakan kabel koaksial. Kemudian yang paling banyak digunakan saat ini adalah topologinya adalah star, di mana nanti ada satu piranti yang sebagai penghubung di tengah. Oke. Untuk penghubung di tengah saya gunakan hub dulu dah. Kita masuk ke network. Nah, ini cari hub. Kalau ini yang nomor 2 adalah switch. Saya pilih yang hub. Kalau hub itu ya apa fisiknya seperti ini. Kita tadi menggunakan 5 komputer. Ya, defaultnya di sini sudah tersedia ada 6. Jadi cukuplah, kita tidak akan menambahkan portnya lagi. Bagaimana cara nambah port? Nah, ini ada, tinggal kita tarik ke atas. Ini ada 40 ya. Ini posisinya masih on. Oke, masih on. Kompornya mana? Oh, ini tombol powernya saya matikan dulu, off. Jadi semua sama, baik PC atau perangkat lain yang ada di modul ini, kalau ingin ditambahkan posisinya harus dimatikan. Ya, ini powernya ditambahkan. Walaupun sebetulnya sudah defaultnya sudah ada, ini cara ngangkatnya aja. Kalian praktek nambah aja. Jadi sebetulnya ada 10 komputer yang bisa terkoneksi, gitu ya. Kalau sudah, tinggal kita nyalakan lagi, klik. Oke, feedback sampai sini ada yang tertinggal enggak? Oke, jika ada
saya nyatakan bahwa bisa diikuti. Oh, Mbak Milan share screen. Oke, saya matikan dulu. Ya, nanti Mbak Milan bisa share screen. Oke, silakan Mbak Milan, apa yang bisa dibantu? Jadi 5 PC, 1 hub. Silakan Mbak Milan bisa share. Oh, tadi tidak muncul. Kalau di layar Mbak Milan nggak muncul, apakah di layar yang lainnya muncul? Muncul. Karena tadi saya muncul Pak. Muncul. Oke, saya share lagi. Ini tadi sampai sini. Jadi ini kita siapkan perangkatnya. 3 PC, 2 laptop. Mau diganti namanya juga boleh, misalkan komputer admin, komputer itu ini misalkan sekretaris ya, sekretaris laptop, buat rapat, misalkan rapat, bikin report, laporan. Seperti itu. Untuk penamaan bebas. Nah, baik, lanjut kita masuk ke koneksi. Nah, di sini kalau kemarin kan kita pakai kabelnya cross karena antara komputer dengan server itu adalah piranti yang sama. Maka kita pakai cross. Kalau hub itu dinyatakan pirantinya beda, maka kita gunakan yang strike. Strike itu kabelnya yang lurus, bukan yang potong-potong. Dan kita pasangkan sini fastnet, kemudian di hub juga fastnet. Sama, dan di sana juga keterangannya hijau, fastnet 1. Tadi yang sudah terisi otomatis sudah tidak akan muncul. Ini fastnet 2, top. Pak tadi hubunginya pakai apa Pak? Hubunginya konektor ya. Ini tambah petir ini, kemudian kita pilih kabelnya yang strike. Kemudian diklik aja di komputernya atau di laptopnya, kita pilih fastnet, kemudian di hubnya juga sama, kita klik di fastnet.
Ini adalah topologi star, teman-teman. Apakah topologi star hanya dua komputer? Bisa. Intinya kalau di tengahnya ada hub atau switch, itu adalah topologinya star. Sampai sini sudah. Sudah, Pak. Oke, bisa mengikuti. Kemudian baru kita nanti isikan apa namanya, IP-nya. Jadi untuk kita menggunakan kelas C ya. Kopnya kelihatan ya, atau terlalu kecil? Terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Oke, coba saya besarkan bisa. Oke, sambil nunggu saya cari fontnya, ini font. Oke. Saya mau ditanyakan teman-teman, silahkan. Motong aja di tengah ngobrol. Pak, apa-apa. Sambil nyemil-nyemil, minum kopi, silahkan. Ini untuk komputernya itu ada maksimalnya nggak, Pak? Tadi kalau kita pakai standar C, itu komputernya maksimalnya 254, termasuk server. 216 lah. Ya. Kita semua. Nanti komputernya bisa kelihatan. Kelas C. Ya. Jadi untuk kelas C nanti kita pakai IP-nya adalah 192.168.0 dari 1 sampai 254. Nggak bisa geser ya. Jadi untuk sampai dengan 192.254. Jadi komputernya bisa 254 gitu. Nah, itu kemudian tadi untuk komputer admin nanti akan saya set dengan IP-nya 192.168 itu, kemudian subnet masknya ini pakai default, ini IP, subnet mask ya. Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya silakan. Itu untuk yang PC admin itu harus yang Ethernet 0 atau terserah kita, Pak? Kalau defaultnya biasanya Ethernet 0. Kalau di komputer tersebut lebih dari 1, untuk saat ini bebas mau dipasang di Ethernet 0 atau Ethernet 1. Di kontak, dipasang di hubnya juga sama, bebas. Kan di hub ini ada fast Ethernetnya, default itu kan sudah ada bawaan 6. Kemudian saya tambahkan Ethernet itu 6 sampai 4 Ethernet. Jadi total adalah 10. Mau dipasang dimanapun bebas gitu.
Jadi tadi kalau dari PC ini pas Ethernetnya lebih dari satu juga bebas. Perlu nanti yang kita hafalkan bahwasanya kalau pas Ethernet 0 yang disambung, IP-nya kita set di sana gitu. Jadi kalau ada dua pas Ethernet 0-nya sambung kabel tapi IP-nya kita taruh di hardware yang lain, maka nanti tidak ada pengaruhnya IP-nya tersebut gitu. Gimana, Baik. paham? Oh ya, oke. Ini untuk komputer admin, kemudian untuk komputer direktur. Tempat direktur, IP-nya ya di dulu lah, apa namanya, lahnya aja 02, kemudian subnet masknya sama. Oke. Pindah ini gimana? Mau pakai notepad juga susah. Eskom yang belum menyusun rangkaian PC dan hubnya silahkan disusun sambil saya kasih keterangan biar teman-teman nanti tidak kebingungan. Untuk komputer sekretaris IP-nya yang 2 0 dan subnet masknya sama. Kenapa subnet masknya itu default? Ini dibaliknya adalah bilangan biner juga. Oke. Laptop rapat. Di sini ada yang fobia angka enggak ya? Karena blog itu mainannya angka semua. Kalau sudah pusing lihat angka ya berhenti sejenak, sambil minum, sambil makan, ngopi. Enak ya. Oke, kemudian laptop. Laporan. Apa sih? Ya, untuk server itu boleh diawali dari satu, server boleh diawali dari bawah gitu aja. Jadi banyak orang, ya ini yang umum-umum saja, IP server itu dipakai yang paling bontot gitu. Jadi mereka pakai IP servernya yang belakangnya 254. Kenapa? Karena ya biar untuk ngurutin aja, komputer 1 IP-nya belakangnya 1, komputer 2 belakangnya 2, sehingga kalau awalnya bangun lab misalkan, labnya itu baru punya 10 komputer, nanti ada pengembangan lagi sampai 20 komputer, jadi IP-nya tidak berubah-ubah. Oke, ini oke, saatnya kita nanti ngisi. Oke,
Saya contohkan satu, nanti teman-teman langsung bergerak melengkapi komputer admin sampai laptop laporan ya. Cara ngisinya seperti kemarin. Oke. Mau pakai yang desktop bisa, IP configure ini ya. Mau pakai config juga bisa, pas Ethernet. Jadi tadi dari pertanyaan Mbak Milan kalau tidak salah tadi, kalau ada fast Ethernetnya banyak, ini nanti ada banyak. Jadi yang diisikan adalah yang terhubung tadi. Di sini juga sama, ketika interface-nya banyak, nanti pilih mana Ethernetnya. Kalau di hub bebas mau dipasang paling ujung dari pojok dan sebagainya sama saja. Cuma nanti ketika punya jaringan banyak, kalau tidak terurut, tidak tertata, tidak sistematik, dan nanti ketika komputer ini misalkan tidak terhubung, tidak terkoneksi, nah, hubnya tadi sudah tidak tertata, bingung sendiri. Wah, ini kabelnya yang mana, harus menelusuri satu-satu. Kalau cuma satu ruangan sih mending lah gitu. Kalau nanti sudah beda ruangan, beda gedung, wah nanti akan sulit juga. Nah, biasanya kalau yang orang-orang lapangan itu dilabelin. Jadi di ujung kabel masing-masing itu kasih label. Ini punya komputer berapa, ini komputer berapa. Seperti itu. Nah, ini komputer admin tadi pakai IP-nya 192.168.01 sampai masnya adalah ini. Bagaimana untuk gateway dan server dihiraukan dulu saja ya. Dan tidak pakai server-serveran, kita belum pakai DNS. Oke, seperti itu. Silakan diisi sampai kelima perangkatnya terisi ID-nya. Oke, silakan sambil saya mengisikan juga. Sudah. Sambil nunggu teman-teman, saya coba untuk memperlihatkan yang di mobile sebelum saya
ganti screen. Untuk keterangannya sudah ditulis ya, komputer 1 IP-nya berapa, komputer 2 IP-nya berapa, dan seterusnya. Ya nanti saya ubah catatan itu pasti akan hilang. Nah, dicatat dulu ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya ganti share screen yang dari mobile. Untuk mobile, sebetulnya ternyata kemarin saya salah langkah. Di tab saja di dalam tengah. Sebetulnya kemarin di tab di halaman tengah akan muncul menunya ini. Kemudian end device, PC di atas, ada laptop. Ternyata untuk server itu paling bawah, angka arah jam 6. Ketika saya tekan itu, nah muncul server. Jadi kemarin Mbak Milan kebingungan cari servernya di sana ini. Saya tidak gunakan server. Oke, tadi 3 PC, 1, 2, 3. Jadi tadi kata PC saya tekan, kemudian laptop 1, 2. Oke, tinggal kita tata, mari. Wah, ada pesan masuk nih. Oke, kemudian tadi menggunakan hub. Nah, ini saya, oh ini hub. Oke, hub. Choose cable stripe. Choose. Oke. Kalau kembali lagi ke halaman depan baru yang menu di sebelah kiri kata connect. Ini akan memunculkan dari awal. Oke. Sama tadi saya pilih connect ke hub. Jadi tekan PC dulu baru hub, muncul layar ini tadi, pilih kabel, kemudian tekan yang di atas, tekan yang di bawah ini. Kembali lagi ke depan, senangnya muncul. Laptop connect, saya tekan hub. Nah ini choose cable stripe. Ada yang pakai mobile ini? Mbak Milan masih pakai mobile atau laptop? Pakai laptop Pak saya, Pak. Oh, laptop. Oke, enggak apa-apa. Ini saya contohkan mobile. Jadi ini sudah di 01. Oke. Nah, untuk mengetes apakah sudah terkoneksi atau belum, paling gampangnya toolnya menggunakan command prompt. Ya kayak di Windows itu pakai DOS.
Nanti untuk perintahnya adalah ping, PING. Ini cuma mengecek kalau mengirim paket ke komputer tersebut nyampe enggak gitu. Nah, ini tadi belum saya apply. Jadi IP address itu hampir sama dengan alamat rumah gitu aja ya, menganalogikan. Jadi teman-teman mengirim data ke komputer tertentu itu alamatnya mana? Ya, alamatnya adalah IP address itu. Jadi kemarin kalau IP address-nya double itu pasti konflik. Yang diterima itu yang pertama kali terkoneksi. Jadi apa namanya? Komputer 1 dan komputer 2 itu IP-nya sama. Kalau komputer 2 itu menyala duluan, maka yang disetujui adalah komputer 2. Yang komputer 1 yang nyala belakangan itu tidak bisa terkoneksi. Oke. Oke, ini juga sudah saya play. Jadi ternyata mengisi harus apply, disetujui. Kalau asal nutup tadi tidak disimpan. Oke. Ini contoh yang ada di mobile. Oke. Kita lanjut yang ada di PC. Kurang lebih sama, teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya langsung aja diinterupsi. Oke, apakah komputer admin itu terkoneksi dengan komputer direktur? Kita gunakan command prompt sini. Kita ping IP dari komputer direktur 192.168.02. Ini kalau apa ya, informasinya reply from itu menandakan terkoneksi. Apakah benar semua pasti terkoneksi? Barangkali IP yang tidak tertulis itu juga sama reply. Tadi kan cuma 5 terbatas. Jadi yang ke-6, IP yang ke-6 itu kan tidak ada. Oke, kita coba aja. Ping 192.168.06. Apakah reply from? Ternyata RTO, request timeout. Ini menandakan IP tersebut tidak ada atau alamat tersebut tidak ada. Ini tidak terkoneksi, tidak terhubung. Jadi kita ingin mengecek IP tujuan, samanya kita ingin mengirim paket ke tujuan, apakah paketnya diterima atau tidak. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini tentang IP di plastik. Kalau invalid comment itu gimana, Pak? Command prompt itu masuk ke desktop. Kita pilih command prompt ini. Nah, diketikkan perintahnya adalah ping. Oke, jadi perintah untuk mengecek dari admin, dari admin cek ke tujuan lah, cek ke kalau ke admin lah ini. Silakan boleh menggunakan komputer mana, buka command prompt. Itu perintahnya adalah ping 192.168.01. Jadi ingin mengecek
apakah terhubung ke komputer admin, bebas mau menggunakan laptop, PC sekretaris, direktur, itu di command prompt diketik ini ping 192.168.1 untuk tujuannya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misal kita buka CMD di laptop kita, terus kita ketikkan ping 8.8.8 4 kali, terus mente itu gunanya buat apa ya, Pak? Dulu saya pernah nyoba. 8.8.8 itu adalah alamat DNS. DNS-nya Google kalau tidak salah. Kemudian mente itu apa namanya? Parameter atau option biar repeat atau berulang terus gitu. Time itu. Jadi yang ngeping terus itu. Gitu. Itu buat ngecek koneksi atau apa ya, Pak? Iya, ngecek koneksi ke DNS tersebut. DNS-nya Google gitu. DNS itu kan fungsinya untuk menjadi pustaka alamat web gitu aja. Sebetulnya kan komputer tidak mengenal alamat google.com, tidak mengenal detik.com, tapi mengenal IP yang kita pelajari hari ini. Dan untuk pustakanya atau ternyata google.com itu IP-nya nomornya ini, detik.com IP-nya ini, itu adalah DNS. Domain name server itu. Oh, jadi yang tadi itu khusus buat ngecek DNS-nya Google ya, Pak? Betul. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi kan semisal teman-teman, jadi fungsinya apa sih, kenapa DNS perlu dicek? Ya, semisal teman-teman sudah terkoneksi, informasi jaringannya connected, tetapi kok buka tadi Google, kemudian buka detik.com atau Alma-Ata ID, gambarnya kok kosong gitu. Kemungkinan DNS-nya tidak hidup. Nah, solusinya apa ya? Kita pilih DNS yang lain. DNS banyak kok. Tidak hanya dari Google, tidak hanya dari setiap operator itu membawa DNS masing-masing. Jadi dari Telkomsel ada, DNS-nya Indosat ada, DNS-nya itu adalah pustaka-pustaka halaman web. Yang nanti merujuk ke satu pusat juga, DNS pusat. Nah, DNS pusat yang mana untuk saat ini saya tidak berkecimpung di network. Jadi apa istilahnya, yang mana yang asli ya semua ada di mana-mana sih kan, begitu. Jadi kenapa kadang di Telkomsel bisa terbuka halaman webnya, di Indosat tidak bisa, itu kemungkinan DNS-nya ada yang error, itu aja sih. Begitu teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Jadi ping IP seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kalau apa perbedaan penggunaan antara kelas A, B, dan C itu di mananya ya, Pak? Penggunaannya besar, nya apa istilahnya, jumlah klien ya. Jadi kalau kelas C itu kan cuma 254, kemudian nanti kelas B itu lebih banyak lagi, berapa ribu ya kan. Ya nanti saya buka lagi. Kelas A berapa puluh ribu lagi, itu yang terkoneksi penggunaannya. Awal-awal seperti itu, biar sistematik. Tetapi kelas A apakah bisa untuk khusus seperti kelas C yang 254? Bisa. Nanti kita bermain namanya subnetting. Jadi subnet masknya menggunakan kelas C, maka apa namanya, komputer yang terkoneksi yang bersama dengan kelas C, itu namanya subnetting. Oke, coba tadi kan untuk kelas C ini kan hanya terkoneksi, perbedaannya di plot atau di plot D.
Tadi A titik B titik C titik D. Ya, itu kan sudah maksimal tuh 254. Jadi tidak mungkin sampai 300 digit. Yang D itu 300 tidak mungkin. Karena digitnya, ranknya 8 digit itu maksimal adalah 254. Karena yang 0 dan 256 itu untuk identitas network itu. Oke, semisal ya ini nanti kita salah satu komputer kita rubah ke kelas yang lain. Jadi di mana kelas C yang lain itu IP-nya ini. Ini sama juga kelas C kan itu. Subnet masknya sama misalkan. Ya ini yang untuk port C-nya saya rubah 1 misalkan. Kemudian IP-nya sama lah. Ini nanti tidak konflik. Misalkan 2. Nah, semisal IP ini kita ubah di posisi tadi apa Pak Dir, komputernya direktur. Oke, kita rubah. Ini tidak konflik karena sudah beda. Kalau di PC tidak ada tombol play, jadi otomatis bisa terkoneksi. Nah, oke. Sehingga kalau ini pakai perintah ping, tadi beda kelas, beda kelompok, 1, 2, 0, 1. Ini pasti ditolak. Tidak sambung walaupun terkoneksi dalam hub yang sama gitu. Terkoneksi dalam satu jaringan yang sama, beda penomoran IP itu beda karena hampir sama, beda kelompok kan gitu. Gitu. Ini akan terhubung dengan kelompoknya sendiri. Misalkan tadi sekretaris saya lupa lah. Untuk plot C-nya sama. Plot C-nya saya gunakan. Oke. Ini ngeping untuk direktur tadi 92168 12 direktur kan tadi ini. Replay. Gitu. Jadi walaupun satu hub, nanti IP-nya beda-beda, itu bisa. Cuma jangan sekali-kali nanti kalau teman-teman ya berkecimpung di network, jangan sekali-kali nanti beda IP dicampur jadi satu di sini. Ini nanti trafficnya hubnya bingung kan. Itu aja sih. Secara fisik saya tidak bisa menggambarkan, ya ibaratnya hampir sama lalu lintas jalan raya lah ibaratnya seperti itu. Oke, silakan mungkin. Ya, silakan. Kan untuk kelas C tadi jumlah kliennya kalau nggak salah maksimal 254 ya Pak? Betul. Apabila kita ingin menambah klien ke 255 itu apakah kita harus mengganti semua IP ke kelas B atau gimana Pak? Oke, bisa juga mengganti semua di kelas B. Jadi cakupannya naik. Atau nanti ada subnetting, kan antara kelas A dan kelas B itu jangkauannya banyak kan gitu. Jadi Itu harus ganti manual satu-satu ya Pak? Betul, kalau merubah di IP-nya satu-satu. Atau bisa menggunakan nama istilahnya adalah routing. Jadi tadi misalkan antara direktur dan sekretaris tadi beda IP, ya nanti kita arahkan ke server routing. Sifatnya dia seperti satpam lah ibaratnya. Router, fungsi router itu menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau dua IP yang berbeda itu bisa berkomunikasi gitu. Dan nanti coba kita mempraktekkan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Oke, tadi kan untuk yang maksimal kliennya itu sampai 254 ya Pak. Iya. Kalau misalkan berarti
kalau misalkan apa namanya di bawah 254 misalkan 222 itu SM-nya itu eventnya itu akan 255 atau 253 Pak. Jadi untuk subnet Mas, defaultnya ini nanti kita bicara di apa namanya materi subnetting. Untuk IP ini 255.255.255.0 yang plot D-nya 0 itu lainnya yang terkoneksi 254. Sehingga misalkan komputer kita cuma 200, yang sisanya itu kalau tahu IP-nya itu menggunakan IP berapa, istilahnya back hacker atau cracker itu bisa langsung join ke alamat kita gitu. Jadi kan kalau plot A B C-nya ketahuan gitu, kemudian diatur di plot D-nya mengikuti setelahnya itu langsung bisa masuk. Makanya nanti kita akan mempelajari subnetting di mana sebetulnya kan kelas C 254. Kalau kita proteksi tertentu biar tidak terlalu banyak apa namanya penggunaan komputer, nanti bisa ini nanti kelipatannya ada 2 komputer, 4 komputer, 8 komputer, 16 komputer, 32 komputer, 64 komputer, 128 komputer, ya gitu. Nanti kelipatannya seperti itu, nanti kita akan bahas di subnetting. Itu jadi kalau kita hanya batasi 4 komputer, ya nanti kita bermain di subnet ini ya. Oh Gitu. iya Pak, siap. Oke. Jadi ini saya memperagakan kelas C yang sifatnya default, di mana eh, yang bisa terkelompok itu adalah sesuai kelas C. Untuk plot A, B, C itu harus sama. Untuk plot D-nya itu kan disesuaikan maksimal 254. Gitu. Jadi kalau ibaratnya header ya, net ID-nya 192.168.0, maka semua yang menggunakan itu bisa terkoneksi. Sehingga tadi kita coba menggunakan 192.168.1 itu sudah putus ya, ditolak gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jadi ping itu untuk mengirim paket ya. Kita coba simulasinya. Kita klik simulasi, play. Tadi saya pakai yang laptop. Laptop ini tadi kelompok 0 ya tadi. Jadi ping ke admin masih bisa. Ke 168.01. Oke. Jadi laptop mengirimkan ke hub, ini akan memancar atau ngecek IP ini punyanya siapa sih, pengecekan. Oh, ternyata tadi yang disisihkan kiri kan tadi IP saya ini, alamat saya, dia mengembalikan ke hub, hub melancar lagi siapa sih yang ngirim pesan saya. Oh, ternyata laptop laporan gitu. Nah, akhirnya laptop laporan mengirimkan lagi, ini saya ngirim data nih gitu. Ini ini adalah menggunakan hub. Ini baru satu pesan. Oke, reply pertama. Ini reply yang kedua. Kita cek lagi. Jadi tadi 4 langkah report yang ada di command prompt ternyata dibalik semua ini kayak gini. Jadi perjalanan datanya bisa dilihat teman-teman. Oke, ini reply yang ketiga. Oke.
Jadi tadi kan amplop suratnya beda-beda, biru, coklat, ini krem. Bentar lagi apa ya? Hijau. Yang keempat hijau. Oke. Bagaimana misalkan tadi beda kelas? Teman-teman masih di sana ya? Nggak bosan ya? Komputer, direktur tadi berapa ya? Oke. Karena ini tadi sudah ketahuan alamatnya, jadi langsung ditolak, dia tidak. Oke. Coba lagi. Otomatis dia tidak gerak. Ada noise, ada noise. Oke. Itu hub. Jadi kalau hub itu dia langsung ngirim ke semua. Bagaimana kalau saya contohkan di sini menggunakan hubnya saya hapus. Ya, hubnya saya hapus. Saya ganti switch. Oh, switch. Ini tipe aja lah. Bebas semua pakai. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, yang 5 dan 6 itu dia menggunakan ini kabelnya fiber optik ya. Belum saya sambung, saya putus dulu. Oke. Ya, ini fiber optik. Kan kurang 1, maka saya perlu 1. Oke. Ini pas ethernet atau ethernet. Pas. Oke. Oke, nyala. Ethernet. 2. Tiga. Oke. Oke. Bedanya ketika
IP-nya ini dari laporan ke komputer admin. Jalan. Oke, ke tengah, kemudian dia bagi yang IP, cari IP-nya, ternyata ada, dia kembali lagi yang komputer admin, mengembalikan langsung ke tujuan. Kalau hub tadi mengembalikannya ke semua lagi. Nah, ketika di sini IP sudah ketahuan punyanya admin, dia langsung ngirimnya admin saja, tidak ke semuanya. Jadi itu perbedaan hub dan suite. Kalau hub itu sifatnya ya dermawan lah, itu ibaratnya kalau istilahnya. Dia membagi semuanya. Gitu. Tapi kalau suite, dia sudah tahu IP mana yang dituju. Gitu. Itu teman-teman. Perbedaan antara hub dan suite hub. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Itu akhir dari praktikum kali ini. Nanti silakan dicoba dengan literatur yang ada di internet. Semua dicoba nih saja.